Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Saat ini kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan dengan nama program Kompas Pagi. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Selviana, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Aksi penyiraman air keras yang terekam kamera pengawas di Jalan Perindustrian Sukarami, Palembang terjadi pada Rabu 11 Desember 2024 silam. Korban PK yang berusaha melerai keributan tiba-tiba dikejar pelaku berinisial DP. Saat terjatuh, korban disiram air keras hingga mengalami luka bakar serius di wajah dan cacat permanen. Setelah setahun buron, pelaku akhirnya ditangkap keluarga korban dan diserahkan ke Polrestabes Palembang. Tadi ada TSK serahan dari warga terkait penganiayaan. Penganiayaannya cukup berat dan mengakibatkan luka cacat. Penganiayaan seperti apa tuh penganiayaannya? Penyiraman menggunakan air keras ke wajah korban. Kapan kejadian itu nih? Kejadiannya sudah tahun lalu, tepatnya pada 11 Desember 2024. Namun pelakunya baru tertangkap oleh keluarga korban, lebih tepatnya oleh kakak kandungnya tadi siang. Polisi kini memproses hukum pelaku yang terancam hukuman hingga 8 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan terkait dugaan prostitusi online di Pangkal Pinang. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap pemuda IA di lobi salah satu penginapan. Selain tersangka, 2 orang yang diduga menjadi korban turut diamankan. Polisi juga menyita uang tunai dan telepon genggam yang digunakan untuk menjalankan praktik tersebut. Jadi di Treskrimum Polda Bangka Belitung telah mengamankan seorang pemuda berinisial IA yang diduga sebagai mucikari. Penangkapan ini dilakukan di salah satu penginapan yang ada di Kota Pangkal Pinang. Selain pelaku, petugas juga berhasil mengamankan 2 orang korban beserta dengan sejumlah uang serta handphone yang diduga terkait dengan aktivitas eksploitasi seksual tersebut. Bisa dijelaskan Bu kronologis penangkapannya dia? Jadi kasus ini terbongkar setelah petugas melakukan penyelidikan terhadap korban terhadap adanya laporan aktivitas prostitusi online di WhatsApp. Lalu setelah ditelusuri ternyata yang mengoperasikan WhatsApp tersebut ialah pelaku yang berinisial IA tersebut. Kemudian petugas melakukan penangkapan yang kebetulan berada di lobi salah satu penginapan yang ada di Kota Pangkal Pinang. Saat ini pelaku berikut dengan barang bukti sudah diamankan di Mapolda Kepulauan Bangka Belitung guna proses penyelidikan yang lebih lanjut. Tersangka dan barang bukti akan diperiksa lebih lanjut. IA terancam hukuman maksimal 2 tahun penjara. Nanda Adriansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Polisi menggerebek sebuah rumah di kawasan Lontong Pancur, Pangkal Pinang yang diduga dijadikan tempat penyimpanan narkoba. Dalam penggerbekan, polisi menangkap seorang tersangka beserta 1 paket sabu ukuran sedang, 2 paket sabu ukuran kecil, dan 5 paket ganja. Kita berhasil mengamankan 1 orang laki-laki berinisial BM dan barang bukti kita amankan di Mapolresta Pangkal Pinang guna proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara pelaku disinyalir sebagai pemakai, namun juga kita telusuri karena ada kaitan hubungan yang bersangkutan dengan pengedar narkotik. Tersangka dan barang bukti dibawa ke Polresta Pangkal Pinang untuk proses hukum lebih lanjut. Nanda Adriansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pembatasan jam belajar di Kota Bengkulu resmi berlaku. Pelajar hanya boleh beraktivitas di luar rumah hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pelanggar akan terjaring patroli gabungan Polresta, Kodim, dan pemerintah daerah. Kebijakan ini untuk mencegah aksi geng motor dan menjaga keamanan kota. Ini dimaksudkan untuk memperkecil ruang gerak anak-anak geng motor yang umum rata-rata adalah para pelajar. Pak, cak mana Pak, anak kami jam 10 masih belajar. Kalau jelas tujuannya belajar, tentu kita
berikan dispensasi. Tapi kalau sudah jam 12 masih kumpul-kumpul, dia pelajar. Di Kota Bengkulu, wali kota terapkan jam malam. Jadi ini masyarakat sudah resah. Masyarakat butuh keamanan, kenyamanan. Orang tua diminta memastikan anak berada di rumah demi terciptanya situasi yang aman dan tertib. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. BPH Migas menetapkan alokasi BBM subsidi Bengkulu 2026 sebesar 337.069 kiloliter, turun 22.199 kiloliter dari tahun sebelumnya. Pemprov memastikan kuota Pertalite dan biosolar itu tetap mencukupi kebutuhan. Datanya ini terjadi pengurangan, kalau dibilang tidak signifikan, intinya berkurang sedikit. Misalnya seperti solar, biosolar ya, biosolar itu terjadi pengurangan sekitar 598 kiloliter, kemudian untuk di Pertalite-nya di 21.501 kiloliter. Distribusi diawasi ketat dan dipasok lewat pelabuhan Pulau Bae untuk mencegah kelangkaan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Selama pekan pertama Ramadan, stok darah di PMI Pangkal Pinang masih aman. Selama pekan pertama Ramadan, stok darah di PMI Pangkal Pinang masih aman untuk kebutuhan masyarakat. Namun beberapa golongan darah mulai menipis. Stok golongan B dan O diperkirakan cukup untuk 3 hari ke depan, sementara golongan A dan AB mulai terbatas dan membutuhkan perhatian khusus. Penurunan ini disebabkan rendahnya minat masyarakat mendonorkan darah selama puasa. Alhamdulillah dari sudah 8 hari Ramadan ini stok kemarin sih mencukupi, masih tercukupi, dan beberapa 2-3 hari ini untuk golongan darah A yang sudah mulai menipis, yang udah mulai kosong maksudnya. Untuk terhitung hari ini sih A itu 5 kantong ada stoknya, B masih banyak, lumayan lah, ada 60 kantong kayak gitu, O ada 90 kantong, AB 20 kantong gitu. Nah, yang mulai nipis tuh yang kosong itu A dan AB gitu. B sama A sama AB yang mulai nipis. Nah, O dan B yang insya Allah masih untuk 2-3 hari ke depan lah, 3-4 hari ke depan masih tercover kayaknya gitu. Untuk mengantisipasi kekosongan, PMI mengajak masyarakat tetap mendonorkan darah. Selain itu, kegiatan safari donor digelar di sejumlah masjid untuk menjaring pendonor sukarela dari jamaah. Nanda Adriansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Suasana perpustakaan umum Pangkal Pinang lebih ramai selama Ramadan. Sejak siang hingga petang, mahasiswa dan masyarakat umum silih berganti membaca, belajar, dan mengerjakan tugas. Karena suasananya yang cukup nyaman, terus juga tenang, terus juga adem ya pasti. Jadi lebih nyaman buat ngerjain tugasnya. Ini udah berapa kali? Udah 3 kali. Sejumlah pengunjung tercatat mencapai 50 hingga 100 orang per hari, didominasi kalangan mahasiswa. Karena ini memang situasinya di bulan Ramadan kan, bulan puasa, ini siswa-siswa, mahasiswa kan, dan umum ini terutama yang punya tugas-tugas, makanya lebih nyaman gitu ya kalau mengerjakannya di perpustakaan, karena memang di sini kita punya wifi, kita punya aliran listriknya gitu kan, jadi dan ruangan juga rasa adem, mungkin lebih enak kerja di perpustakaan karena referensi juga bisa dicari di sini. Pengelola perpustakaan berharap minat baca terus meningkat dengan menjadikan perpustakaan sebagai ruang belajar sekaligus alternatif kegiatan positif selama Ramadan.
Nanda Adriansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. BLT Kesejahteraan Masyarakat kembali disalurkan di Provinsi Bengkulu pada 2026 untuk warga penerima. Tahun ini cakupan penerima diperluas hingga desil 5 setelah sebelumnya hanya menyasar 1 hingga 4. Pada 2025, 200.000 warga penerima bantuan tunai 900.000 selama 3 bulan. Untuk 2026, data penerima akan diverifikasi ulang Kementerian Sosial sehingga jumlahnya berpotensi berubah. Yang dapat mendapatkan itu kan diverifikasi ulang. Dan juga kemarin berdasarkan desil 1 sampai 4. Ini mungkin ada perubahan lagi. Gitu. Perubahannya apa? Mungkin desil 5 maksimal. Masih misalkan desil 1 sampai 4. Desil 5. Desil 5 masuk juga? Desil 5 kemarin informasi dicoret. Tapi informasi terakhir kami dengar masuk lagi. Penyaluran dilakukan selama 3 bulan untuk membantu menjaga stabilitas ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Jabatan Kodam Korem 044 Garuda Dimpo diserah terimakan dari Brigjen TNI Andri Kustianto pada Brigjen TNI Kabib Mahfud di Gedung Jenderal Sudirman Kodam 2 Sriwijaya Sabtu 28 Februari 2026 pagi. Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis memimpin upacara serah terima jabatan tersebut. Ia mengapresiasi kinerja pejabat lama, membuat kerja di kesatuan berjalan dengan aman dan lancar. Untuk pejabat baru, ada sejumlah fokus tugas menjadi prioritas di Kodam 2 Sriwijaya, di antaranya ketahanan pangan, koperasi merah putih, infrastruktur, dan pembinaan satuan. Program-program pemerintah pusat, misalnya ketahanan pangan, koperasi kelurahan desa merah putih, kemudian juga banyak hal-hal lain ya, kita ada juga masalah jembatan, ya, pembinaan satuan, ini akan saya sampaikan, sehingga tongkat estafet kepemimpinan ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Sebagai lumbung pangan nasional, Sumatera Selatan tetap akan ditingkatkan produksi pangannya terutama padi. Dan ini sesuai dengan juga visi dari Bapak Presiden bahwa ketahanan pangan dan ketahanan energi ini harus juga senantiasa kita siapkan. Selain sertijab dan rem, pada waktu yang sama juga dilakukan serah terima jabatan Komandan Batalion Zeni Tempur 2 SG serta Komandan Detasemen Intelijen Kodam 2 Sriwijaya. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satgas Saber Pangan Nasional bersama Polrestabes Palembang menggelar sidak di Pasar Kilometer 5 dan sebuah minimarket di Jalan Basuki Rahmat. Pemeriksaan difokuskan pada stok dan harga beras, gula, serta telur. Hasilnya tidak ditemukan pelanggaran dan ketersediaan bahan pokok di Palembang dinyatakan aman. Pertama beras premium sesuai dengan head. Yang kedua telur di bawah hub, teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian satu lagi gula sesuai dengan head, bahkan di bawah head. Satgas mengingatkan pedagang mematuhi HET dan HAP. Jadi Satgas Pangan Polri terus melakukan pendampingan dan pengawasan dan pemantauan bersama-sama dengan dinas terkait supaya ketersediaan dan harga tetap stabil. Penindakan tegas akan dilakukan jika terjadi pelanggaran. Sidak akan terus digelar menjelang Idul Fitri. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Layanan penukaran uang di Pasar Sako Palembang diserbu warga pada hari terakhir periode pertama. Sejak pagi, warga antre menukar pecahan 1.000 hingga 50.000 untuk kebutuhan THR Idul Fitri. Bank Indonesia Sumsel menyiapkan 6 mobil kas keliling dan 220 titik layanan. Setiap warga dapat menukar maksimal 5,3 juta rupiah setelah mendaftar secara daring. Daftar dulu online. Berapa itu, Bu? Dapatnya 18. Untuk apa duitnya? Banyak untuk bagi Hari Raya, Lebaran. Secara nasional, Bank Indonesia menyiapkan 185,6 triliun rupiah uang layak edar selama Ramadan dan Idul Fitri. Reski Oktora, Mokles Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kesibukan terasa di Pulau Kemarau jelang Cap Gomeh 2026. Panitia merampungkan perbaikan akses, menyiapkan fasilitas, dan memasang ribuan lampion di kawasan pagoda dan kelenteng.
Di depan itu udah ada dermaga yang sudah rusak, kita udah bongkar, kita sudah baguskan jadi plaza. Kemudian ada dari dermaga kedatangan dari Pasar 16 Ilir udah kita rapikan semua. Kami udah pasang kanopi supaya tamu-tamu yang datang seandainya kalau hujan mereka tidak basah lagi. Jembatan Tongkang dari Dermaga Kalidoni telah dibuka untuk memudahkan mobilitas. Meski persiapan masih berjalan, warga dan wisatawan mulai berdatangan lebih awal. Kami lebih awal supaya lebih lenggang untuk sembahyang, karena tujuan kami kan untuk sembahyang Cap Gome itu. Ya mudah-mudahan mudah-mudahan budaya Cap Gome ini buat anak-anak muda yang mana pada saat ini sudah zaman digital tetap bisa dilestarikan, karena ini adalah budayanya orang Tionghoa. Main-main banyak ke sini. Wisata. Pokoknya seluruhnya tuh mungkin bagus ya, ini lampu-lampu neon ya. Baru ini. Oh, baru ini. Iya, baru ini. Makanya pengen main ke sini. Puncak kunjungan diprediksi terjadi 1 Maret dengan pengamanan dari Polrestabes Palembang disiagakan di sejumlah titik. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Polisi menangkap tersangka penculikan, perampokan, dan kekerasan seksual di Sumatera Selatan. Penangkapan dilakukan di persawahan Desa Sriwangi, Oku Timur setelah pengejaran. Dari tersangka SB disita minibus, pisau, rekaman CCTV, dan dokumen rekening korban. SB beraksi bersama tersangka lain JF yang masih buron, menggunakan modus jemput paksa berkedok travel. Kasus pertama menimpa Parida, seorang guru yang diculik di Palembang. Uang 9,15 juta dirampas, korban dibuang di Tanjung Raja. Kasus kedua menimpa remaja 16 tahun yang mengalami kekerasan seksual di mobil tersangka. Kasus ketiga, korban Septalia dipaksa membuka mobile banking, uang 54,3 juta dipindahkan. Yang mana modusnya yaitu ketika pelaku ini menggunakan kendaraan jenis Avanza ya warna grey itu melintas dan mencari orang ataupun khususnya perempuan ataupun wanita yang sedang menunggu kendaraan angkutan. Dan di situ pelaku menawarkan untuk ikut dalam kendaraan tersebut. Dan pada saat di dalam kendaraan ada 2 korban yang diancam, dilakban, diikat, dan kemudian diminta ATM ataupun handphonenya untuk diambil uang dalam ATM-nya. Kemudian salah satu tersangka korban juga, yaitu yang di Banyuasin itu mengalami pelecehan seksual di dalam kendaraan tersebut. SB ditahan di Polda Sumsel untuk pemeriksaan lanjut, sedangkan polisi masih memburu JF tersangka lainnya. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Jenazah mantan Gubernur Sumatera Selatan 2 periode Alex Nurdin dimakamkan di TPU Kebun Bunga Palembang Kamis 26 Februari 2026 siang. Proses pemakaman dipimpin putra sulung almarhum Dodi Reza Alex, mulai dari penguburan, pengazanan, hingga menyambut pelayat. Dodi mengungkap pesan terakhir ayahnya yang penuh makna. Bapak orangnya sangat baik dan alhamdulillah semua orang yang kami temui juga terdapat bapak-bapak yang baik. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah beliau. Sepertinya nggak menyangka. Jadi apa yang menjadi selama ini yang Bapak lakukan ternyata alhamdulillah pada hari ini terlihat semua apa yang beliau lakukan. Itu banyak orang yang mengucapkan simpati, terima kasih. Dan insya Allah Bapak tenang di sana karena apa yang dilakukan beliau banyak yang dijakarkan bahwa itu adalah kebaikan-kebaikan. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Pak, ada nggak Pak dari Bapak pesan terakhir dari Bapak Alex untuk jaga mama? Jaga mama, jaga keluarga. Sejumlah tokoh publik, pejabat, keluarga, serta warga memadati pemakaman untuk penghormatan terakhir bagi sosok yang pernah membawa Sumatera Selatan mendunia itu. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Kejaksaan Tinggi Lampung menerima titipan 100 miliar rupiah dari PTP terkait dugaan korupsi pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan di Waikanan. Uang tersebut merupakan pengembalian kerugian negara dan akan disetor ke kas negara setelah perkara berkekuatan hukum tetap. Kepala Kejati Lampung memastikan titipan ini tidak menghapus unsur pidana dan tidak menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. PTP telah menyetorkan sebagian uang titipan pengganti kerugian keuangan negara sebesar 100 miliar rupiah. Dilakukan PTP sebagai bentuk etikat baik dalam proses pengembalian kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara terkait. Dan terhadap uang titipan tersebut nantinya akan masuk ke kas negara setelah perkara berjalan dan berkekuatan hukum tetap. Dapat kami tegaskan juga bahwa adanya uang titipan tersebut tidak menghapuskan unsur pidana dan tidak menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. Penyidik tetap melanjutkan proses penyidikannya secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidikan telah memeriksa 59 saksi sejak 5 Januari 2026 dalam perkara ini. Roma Afria Idham, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Dugaan korupsi alih fungsi. 2 bulan jelang haji, 2 calon jemaah Rusik Sanap dari Bengkulu dan Ngatini Soden dari Suruma meninggal sebelum berangkat. Proses administrasi keberangkatan sudah selesai termasuk visa. Pengganti menunggu data keduanya dihapus dari sistem. Jemaah lansia diganti anak kandung. Prioritas lansia dilimpahkan ke cadangan yang sudah lunas. Dan ini adalah jemaah haji prioritas lansia. Nah, kalau prioritas lansia ini tidak bisa pelimpah nomor porsi. Kalaupun dilimpahkan, yang penggantinya nanti akan kembali ke nomor porsi awal, sesuai dengan nomor urutnya. Dan ini nanti akan diganti dengan cadangan yang ada di bawahnya itu. Kanwil Kemahaj Bengkulu memastikan koordinasi dengan pihak terkait agar penggantian cepat tuntas. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan anggaran 52 miliar untuk tunjangan Hari Raya 10.500 ASN, termasuk PNS dan P3K di lingkungan Pemprov. Meski anggaran siap, pencairan THR masih menunggu aturan dari pemerintah pusat. Akan mengikuti gaji masing-masing ASN dan ketentuan peraturan THR. Anggaran insya Allah sudah kami siapkan dari PBD awal 2026 sudah disiapkan, itu lebih kurang 52 miliar. Untuk yang PNS yang P3K penuh waktu itu sudah kita alokasikan. Untuk yang P3K paruh waktu masih kita lihat kondisi seperti apa. Untuk pencairan biasanya dilakukan 1 minggu sebelum Lebaran. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Warga di Bandar Lampung antre untuk menukarkan uang pecahan baru di halaman Masjid Al-Bakri melalui layanan keliling Bank Indonesia. Mereka sengaja menukar uang lama agar memiliki stok THR menjelang Lebaran. Pecahan yang disiapkan mulai dari Rp2.000 hingga Rp50.000. Warga yang ingin menukar harus mendaftar terlebih dahulu lewat aplikasi Bank Indonesia, kemudian mendapat nomor antre dan lokasi penukaran. Iya, pakai nomor antrian. Pakai nomor antrian dari jam berapa tadi? Tadi jam berapa? Harus rapi disusun. Kenapa harus sekarang Mbak nukernya? Enggak nanti-nanti gitu? Karena mikirnya bakal rame aja gitu. Ada yang 10.000, ada yang 20.000, sama 5.000 dan 2.000. 4.200.000. Nanti Lebaran buat anak-anak. Buat anak-anak. Oh iya iya. Ini dari pesawaran dengan siapa nih gitu? Ada teman-teman juga dari pesawaran. Sejak jam berapa kita di sini? Di sini tadi sekitar jam 10. Di Lampung terdapat 117 titik penukaran uang pecahan baru. Langkah ini memperluas distribusi, memudahkan akses masyarakat dan mengurangi kepadatan antrean. Roma Afria Idham, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung.
Setelah ditemukan jenazah YS di jurang Sungai Kepahyang, polisi menangkap 15 remaja untuk dimintai keterangan. Mereka merupakan saksi dari kelompok korban dan kelompok lain yang sebelumnya sempat berselisih. Sebelum penemuan mayat, cekcok di antara remaja berujung perkelahian. Beberapa remaja melompat ke jurang, rekan korban selamat, sementara YS ditemukan warga dengan luka di sekujur tubuh. Di satu kelompok memutuskan untuk lompat. Saat lompat, yang 6 ini selamat, 1 masih belum ditemukan. Jadi dia ini bersama dengan 6 teman ya? Iya. Berarti 7 yang melompat ke arah jurang itu? Dari 7 tersebut masih kita dalami lagi peran-perannya. Jadi belum ada fix pasti 7. Artinya korban ini sempat terlibat perselisihan? Sebelumnya memang ada perselisihan. Polisi masih mendalami penyebab kematian dan belum menetapkan status 15 remaja. Tes urin menunjukkan 4 remaja yang masih berstatus pelajar positif menggunakan narkoba. Tim Liputan, Kompas TV, Kepahyang, Bengkulu. Warga Desa Mariana Banyuasin digegerkan dengan penemuan kerangka manusia yang mengapung di tepi sungai, tepatnya di dermaga milik salah satu perusahaan. Kerangka itu pertama kali ditemukan sopir pengangkut padi saat akan mandi di sungai. Kondisinya hanya tersisa bagian pinggang hingga kaki. Temuan tersebut kemudian dilaporkan ke petugas keamanan dan diteruskan ke polisi. Berdasarkan laporan masyarakat ditemukan sesosok mayat Mr. X yang sudah dalam bentuk kerangka, yang mana akhirnya dari Direktorat Polair dan Satpol Air Polres Banyuasin serta Basarnas mendatangi lokasi TKP, dan di situ ditemukan sosok mayat yang sudah dalam keadaan setengah badan, habis ya. Kemudian dilakukan evakuasi dan saat ini dalam proses penanganan dan penyelidikan dari Direktorat Polair dan Satpol Air Polres Banyuasin. Polisi bersama Basarnas mengevakuasi kerangka itu ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk proses identifikasi. Polisi mengimbau warga yang merasa kehilangan anggota keluarga agar segera melapor. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Polisi menyisir jalan nasional pada patroli dini hari untuk mengantisipasi kejahatan dan aksi remaja selama Ramadan. Di depan sebuah rumah makan, petugas mendapati sejumlah remaja membakar ban di badan jalan. Aksi itu diduga sebagai modus pungutan liar. Polisi segera memadamkan api dan membubarkan mereka. Saat kami melaksanakan patroli, ada perkumpulan remaja yang berada di jembatan Hijauan jalur 2 itu diduga melaksanakan kegiatan pungli, sehingga kami lakukan pembubaran. Kemudian terhadap pemuda tersebut kami berikan himbauan agar tidak melakukan pungli terhadap sopir angkutan yang melintas. Patroli dilanjutkan ke kawasan gerbang tol Pijaon. Sopir logistik diimbau waspada terhadap pencurian. Polisi memastikan patroli akan terus ditingkatkan dan masyarakat diminta melapor jika menemukan gangguan Kamtibmas. Wiradani Damanik, Kompas TV, Muaro Jambi, Jambi. Jenazah mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin tiba di rumah duka di Jalan Merdeka Kamis pagi. Suasana haru dan zikir mengiringi kedatangan almarhum, dihadiri keluarga, masyarakat, dan pejabat daerah. Gubernur Sumsel Herman Deru menyatakan penghormatan atas pengabdian almarhum. Beliau 10 tahun banyak peninggalan beliau yang tentu bukan hanya melihat satu sisi saja, tapi ada pembangunan mental, pembangunan infrastruktur, pembangunan non-fisik. Nah ini yang tentu kita bisa katakan banyak sekali legasi beliau. Putra almarhum Dodi Reza Alex mewakili keluarga menyampaikan permohonan maaf. Kami sekeluarga ikhlas bahwa ayahanda akan menemukan sang Kholik penciptanya, insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Untuk itu, atas nama keluarga besar, saya mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila almarhum dalam semasa hidupnya, dalam pergaulannya, maupun juga dalam kedinasannya banyak melakukan kesalahan, banyak
melakukan hal-hal yang Bapak Ibu sekalian mungkin tidak ikhlas ataupun tidak rela. Untuk itu, dengan kerendahan hati, saya sebagai putra sulung almarhum memohon keikhlasan yang sebesar-besarnya dan permohonan maaf setinggi-tingginya. Jenazah kemudian disolatkan di Masjid Agung dan dimakamkan secara kedinasan di TPU Keluarga Kebun Bunga. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di kawasan perumahan Top Jakabaring Palembang berdiri Masjid Al-Islam Muhammad Cengho Sriwijaya Palembang yang mencuri perhatian lewat gradasi warna mencolok dari kejauhan. Dibangun sejak 2010 di atas lahan hampir 5.000 meter persegi, masjid ini tetap kokoh dan menjadi salah satu ikon religi kota. Arsitekturnya memadukan 3 budaya, kubah bergaya Timur Tengah bertabur bulan sabit, dan bintang berpadu dengan atap gerbang, serta menara berbentuk tanduk kambing ciri khas Sriwijaya. Dominasi merah khas Tionghoa melambangkan kebahagiaan, disandingkan dengan kuning simbol kejayaan dan hijau mempresentasikan surga. Di sisi kiri dan kanan berdiri 2 pagoda merah beratap hijau, masing-masing 5 tingkat melambangkan sholat 5 waktu. Nama masjid diambil dari tokoh pelaut muslim asal Tiongkok Cheng Ho yang dikenal berdakwah di bumi Sriwijaya. Bagian dalam masjid dihiasi kaligrafi menghadirkan suasana teduh bagi jemaah. Dibangun Persatuan Islam Tionghoa Indonesia dengan anggaran sekitar 3 miliar rupiah, masjid ini mampu menampung hingga 10.000 jemaah. Penghafal Al-Quran yang gratis ya, pada saat itu kita yang mau menghafal Al-Quran tidak dipungut biaya sedikit pun, malah kita kasih makan ya kan, pokoknya fasilitasnya sudah lengkap. Belajarnya kapan aja itu? Belajarnya ya dia setiap hari dia ngafalnya. Nanti dia setoran kepada ustadznya, imamnya yang ada di Cengho ini. Tak hanya menjadi destinasi wisata religi, masjid ini juga menjadi tempat pembinaan mu'alaf, memiliki TPA, serta melahirkan sejumlah penghafal Quran. Kebetulan dekat tempat kerja, jadi karena di sini lengkap ya, suasananya selain sejuk, ketika istirahat atau tank jam keluar istirahatnya kerja bisa langsung membaca dan di sini. Ngaji di sini, apalagi sering ada kultum juga di sini, jadi kita bisa sekalian dengar ceramah sekalian dari ustadznya. Saat Ramadan, jemaah kian ramai, rutin disinggahi warga sepulang kerja untuk beribadah dan memperdalam ilmu agama. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, tepat di belakang saya saat ini adalah Masjid Suro, masjid tertua di kota Palembang yang masih berdiri kokoh di tengah perkembangan zaman. Nah, di bulan Ramadan ini masyarakat biasanya datang untuk beribadah sekaligus merasakan suasana spiritual yang berbeda dengan tempat yang memiliki sejarah ratusan tahun. Dan saya akan ajak Anda untuk lebih mengenal masjid bersejarah ini. Masjid Besar Al-Mahmudiyah atau Masjid Suro di kawasan 30 Ilir Palembang merupakan salah satu masjid tertua di kota ini. Dibangun pada 1889 dan rampung 1891. Masjid ini sempat ditutup pada masa kolonial dan menjadi saksi sejarah perjuangan masyarakat. Kita berharapan kepada jemaah dan lingkungan sini, mari kita sama-sama kita jaga Masjid Suro ini, kita lestarikan. Karena Masjid Suro merupakan masjid yang 5 masjid yang tertua di kota Palembang dan merupakan peninggalan sejarah untuk di kota Palembang. Dan mari kita untuk bubur suro ini, karena bubur suro ini merupakan warisan budaya tak benda, maka mari kita jaga bersama-sama. Arsitekturnya bernuansa Melayu, dengan 12 tiang penyangga dan 4 soko guru yang masih terjaga. Kita emang udah biasa ini ya, ngantri bubur tiap hari, bulan puasa. Perasaannya gimana nih udah dapat buburnya nih? Senang. Untuk dimakan pas buka nanti ya. Untuk siapa ini? Untuk keluarga.
Jadi dibagi-bagi nanti sama keluarga pas pulang. Hingga kini Masjid Suro tetap aktif dan dikenal dengan tradisi pembagian bubur suro setiap Ramadan yang menjadi menu berbuka bagi jemaah dan warga sekitar. Nah, saudara, di tengah modernisasi Kota Palembang, Masjid Suro tetap berdiri kokoh sebagai simbol sejarah dan pusat spiritual masyarakat Kota Palembang. Rizka Silviana, Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita Kompas Pagi, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.